Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar seluruh kelas 9? Hari ini saya akan memberikan materi kedua dari mata pelajaran fikih. Lanjutan dari materi kita sebelumnya, yaitu tentang penyembelihan, kurban, dan akikah. Pada kesempatan kali ini, yang akan kita bahas berikutnya yaitu lanjutan dari penyembelihan. Apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama yaitu sunah-sunah penyembelihan. Yang kedua, hal-hal yang dimakruhkan pada saat menyembelih. Dan yang ketiga yaitu tata cara dari penyembelihan. Baik, kita bahas dulu yang pertama yaitu sunah dalam penyembelihan. Apa saja yang disunahkan dalam penyembelihan? Yang pertama, hewan yang akan disembelih itu harus kita hadapkan ke arah kiblat. Artinya, kita harus menggulingkan hewan tersebut. Setelah dibaringkan sebelah kiri, kita cari tempat kiblat di tempat kita masing-masing. Jadi, hewan yang akan kita sembelih, kita baringkan sebelah kirinya, rusuknya, kemudian dihadapkan ke arah kiblat. Itu adalah sunnah yang pertama. Yang kedua apa? Menyembelih pada pangkal dari leher hewan yang akan kita sembelih. Artinya di pangkal leher. Kalau ini leher kita, maka di sini pangkal. Saya misalnya seperti ini ya. Ini contoh dari hewan. Artinya kalau di sini leher, artinya di pangkal itu di sini, di atas sekali. Artinya di sini. Di tempat keluar masuknya makanan ataupun keluarnya pernapasan. Dan yang ketiga, menggunakan alat yang sangat tajam. Di tempat kita biasanya alat yang sangat tajam itu bisa berarti pisau, golok, dan lain sebagainya. Jangan menggunakan alat yang tumpul yang bisa menyakiti binatang dan tersiksa dalam jangka waktu yang lama. Misal, menggunakan kayu yang tumpul atau pisau yang sudah tidak tajam lagi. Dan hal itu tidak diperbolehkan di dalam proses penyembelihan binatang. Yang keempat, memotong pada urat sebelah kiri kemudian ke kanan. Artinya seperti ini. Kita mulai dari kiri ini misalnya binatang yang ada di sini. Jadi kalau kiri itu artinya dari sebelah bawah sampai ke atas dulu, jangan dari atas ke bawah. Artinya dimulai dari sebelah kiri baru ke kanan, dengan tujuan yang dipotong itu adalah urat di leher. Artinya dari sebelah kiri ke kanan. Seperti itu. Yang kelima, binatang yang akan kita sembelih itu digulingkan sebelah kiri. Ya, ini binatang, misal ini ayam, misal. Artinya digulingkan sebelah kiri. Bagian bawah ini sebelah kiri, bagian kanannya sebelah atas, dan diarahkan ke arah kiblat. Dan diambil, dipotong adalah dari bawah ke atas. Jadi dari sebelah kiri ke kanan bagian dari tubuh hewan tersebut. Yang keenam, membaca basmalah. Apa doanya? Apa bacaannya? Bismillahi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu setelah membaca doa, mulai proses penyembelihan dari hewan. Yang ketujuh, membaca salawat atas Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Dan yang terakhir, mempercepat proses dari penyembelihan binatang. Pada saat menyembelih binatang, jangan sampai seolah-olah bermain-main dengan hewan. Karena pada saat itu hewan sedang menghadapi sakaratul maut. Artinya, kita sebagai seorang muslim tidak diperkenankan untuk mempermainkan nyawa walaupun hanya nyawa binatang. Artinya, ikuti proses penyembelihan dari awal sampai akhir dan jangan sampai memperlambat proses dari penyembelihan. Karena hal itu akan membuat binatang yang kita sembelih akan menjadi semakin tersiksa. Itu untuk sunnah. Sekarang kita masuk kepada hal-hal yang dimakruhkan di dalam penyembelihan. Maksud makruh itu yang tidak diperbolehkan. Kalau tadi yang disunahkan. Yang pertama, dengan alat yang tumpul.
sudah sewajarnya menggunakan alat yang sangat tajam. Jadi ketika Anda menggunakan sesuatu yang tidak bisa digunakan untuk menyembelih, misalnya besi bulat atau pisau yang berkarat yang sudah tidak tajam lagi matanya, atau menggunakan kayu sehingga ketika Anda memotong lehernya mengakibatkan dari binatang yang kita sembelih itu tidak bisa mati secara sempurna, maka pada saat itu proses penyembelihan hukumnya sudah makruh. Yang kedua apa? Memukul dan menendang binatang yang akan kita sembelih. Misal ayam. Ternyata ketika kita baringkan sebelah kiri, ternyata dengan cakarnya memukul Anda ketika hendak disembelih. Akhirnya tangan Anda berdarah. Anda kesal, kemudian sebelum disembelih Anda pukul, Anda tendang, maka pada saat itu sudah makruh hukumnya. Jadi tidak diperbolehkan menendang atau memukul binatang yang akan kita sembelih. Yang ketiga, menyembelih hingga putus. Contoh misal, Anda gunakan pisau yang sangat tajam sekali. Sedangkan yang dipotong adalah seekor ayam. Apalagi kalau ayam potong yang warna putih, yang mudah sekali terputus lehernya ketika disembelih. Anda sembelih pada saat itu juga ternyata hingga putus lehernya, maka sudah makruh hukumnya. Yang keempat, menguliti binatang yang pada saat itu masih dalam keadaan hidup ketika sudah disembelih. Contoh misal kasus ini terjadi pada kambing. Anda potong kambing itu, ternyata kambing itu masih bernapas. Kemudian pada saat itu Anda kuliti, maka hukumnya adalah makruh. Ya, itu untuk sunnah dan makruhnya. Baik, selanjutnya yaitu materi tentang tata cara pelaksanaan penyembelihan dari binatang. Untuk tata cara pelaksanaannya dibagi menjadi dua macam, yaitu dengan cara makdur alai atau bisa disembelih lehernya, ataupun dengan cara yang kedua yaitu dengan cara ghairu makdur alai atau penyembelihan yang dilakukan terhadap hewan yang tidak bisa dipotong lehernya. Kita bahas yang pertama dulu yaitu makdur alai. Untuk tata cara pelaksanaannya bisa secara tradisional, bisa juga secara mekanik atau modern dengan menggunakan mesin potong. Untuk secara tradisional, apa saja yang harus dilakukan? Yang pertama yaitu menyiapkan lubang tempat penampungan dari darah hewan yang akan kita sembelih. Misalnya yang akan kita sembelih itu adalah seekor sapi, artinya harus disiapkan dulu tempat lubang penampungan dari darah, biar darah dari hewan itu tidak kemana-mana. Artinya ada satu tempat yang telah disiapkan agar darah itu bisa menampung dari darah hewan yang telah kita sembelih. Yang kedua yaitu menyiapkan alat. Alat ini yaitu alat yang tajam, yang sudah sesuai dengan kaidah dan syariat Islam yang memperbolehkan untuk melaksanakan penyembelihan. Yang ketiga apa? Mengasah pisau. Dan diusahakan ketika Anda mengasah pisau itu tidak dilihat langsung oleh hewan yang akan disembelih. Artinya mengasah pisau, carilah tempat yang tersembunyi dan tidak bisa dilihat oleh hewan yang akan disembelih. Yang keempat apa? Menjauhkan binatang lain pada saat menyembelih dari hewan. Artinya ketika ada dua sapi yang ingin dipotong atau dua ayam yang akan kita potong, salah satu ayam jangan sampai melihat kejadian pemotongan saat itu berlangsung. Artinya ketika memotong ayam yang pertama, ayam kedua itu jangan sampai melihat kejadian pemotongan ayam yang pertama. Yang keempat, yang kelima, dibaringkan ke arah kiblat dengan posisi bagian sebelah kiri, rusuk sebelah kiri itu di atas tanah. Artinya dibaringkan sebelah kirinya, kemudian mencari posisi arah kiblat yang benar. Selanjutnya apa? Kaki binatang itu diikat atau dipegang erat-erat. Misal ayam, kakinya dipegang dengan tujuan ketika hewan-hewan yang kita sembelih itu agar tidak memberontak atau bahkan bisa melukai dari penyembelih atau orang-orang yang ada di sana. Dan yang terakhir yang itu mengucap basmalah, bismillahi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian dilanjutkan dengan proses pemotongan binatang itu.
Nah, itu untuk penyembelihan secara tradisional. Yang selanjutnya yaitu tata cara penyembelihan dengan cara mekanik. Artinya menggunakan pisau yang diletakkan di mesin. Bagaimana tata cara pelaksanaan? Yang pertama jelas yaitu mempersiapkan alat. Artinya pisau itu ditajamkan dan diletakkan di mesin yang akan dipotong. Yang kedua, hewan yang akan disembelih itu dibius terlebih dahulu. Ya, artinya hewan itu dibuat pingsan sehingga memudahkan dalam proses penyembelihan dari binatang tersebut. Yang ketiga, membaca basmalah. Walaupun menggunakan mesin, tetap harus ada orang muslim yang menjaga mesin tersebut agar sebelum mesin itu memotong leher si binatang, ada yang bisa membaca basmalah supaya hewan yang dipotong menjadi halal. Dan yang terakhir, setelah dipotong lalu bisa untuk dikuliti dengan catatan hewan tersebut sudah mati. Nah, itulah tata cara pelaksanaan pemotongan atau penyembelihan binatang secara ghairu makhdu atau bisa atau makhduk alai atau bisa dipotong lehernya. Yang selanjutnya yaitu pemotongan binatang secara ghairi makhdu alai. Artinya apa? Hewan ini tidak bisa dipotong lehernya. Terus bagaimana tata cara pelaksanaannya? Maka dari itu, untuk kasus-kasus semacam ini, semisal hewan kurban yang mengamuk sehingga mengakibatkan hewan itu tidak bisa disembelih potongnya, maka pada saat itu diperbolehkan untuk memotong pada bagian mana saja sehingga hewan itu bisa mati dengan cepat. Atau kasus pada hewan yang masuk ke dalam lubang yang tidak memungkinkan untuk dipotong lehernya, maka pada saat kejadian itu diperbolehkan untuk memotong pada bagian mana saja yang bisa membuat hewan tersebut mati dengan cepat, asal dengan catatan tidak melakukan penyiksaan terlebih dahulu. Ya, mungkin sekian dulu materi kita pada hari ini. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.